Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, kawan-kawan mahasiswa-mahasiswi semester 3. Semoga kalian sehat selalu, tetap semangat untuk tetap belajar walaupun di dalam keadaan pandemi saat ini. Mungkin seperti biasanya kalau kita kuliah, kalau kita menghadapi pembelajaran, biasanya kita tatap muka di kelas dan kita bisa sharing, bisa istilahnya mengambil istilahnya apa itu, sharing pengalaman-pengalaman dari kalian, dari Bapak atau dosen-dosen lainnya. Tapi dengan terpaksa kita dalam pandemi ini, kita belajar secara daring walaupun terbatas dengan media. Bapak selaku pengampu mata kuliah ilmu sosial budaya, Bapak ingin memaksimalkan potensi-potensi kalian bukan agar tetap bisa belajar walaupun di rumah. Dalam pertemuan mata kuliah ilmu sosial budaya, kita akan membahas tentang manusia dan kebudayaan itu berada di bab 2. Nanti filenya saya akan share di grup. Kita akan membahas tentang manusia dan kebudayaan. Sebelumnya kita baca dulu definisinya di bab 2 ini, yaitu manusia dan kebudayaannya merupakan dua hal yang sangat erat erat satu sama lain. Dalam pembahasan awal mengenai mata kuliah ISBD, kita sudah bicarakan bahwa kedua hal tersebut merupakan dasar bagi pembahasan materi-materi selanjutnya. Dalam uraian ini kita akan mencoba membahas tentang pengertian dasar tentang manusia dan kebudayaan. Oke, kita langsung saja. Pertama yaitu manusia. Manusia itu apa sih manusia? Sebentar. Manusia di alam dunia ini memegang peranan unik dan dapat dipandang dari banyak segi. Dari ilmu eksaktisa, manusia dipandang sebagai kumpulan partikel-partikel atom yang membentuk jaringan-jaringan sistem. Dalam ilmu-ilmu sosial, manusia merupakan makhluk yang ingin memperoleh keuntungan atau selalu memperhitungkan setiap kegiatan. Sering disebut homo economius atau ilmu ekonomi. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat berdiri sendiri, atau dalam ilmu sosiologi, makhluk yang selalu ingin mempunyai kekuasaan. Atau dalam ilmu politik, manusia makhluk yang berbudaya, sering disebut homo humanis atau filsafat dan lain sebagainya. Nah, dari definisi tersebut di atas, kita dapat melihat bahwa manusia selain dapat dipandang sebagai banyak segi, juga mempunyai banyak kepentingan. Nah, sebentar, nanti yang untuk uraian-uraiannya dapat dibaca sendiri ya. Nah, untuk kesimpulan manusia itu yaitu dari uraian di atas dapat dikaji aspek tindakan manusia dengan analisa hubungan antara tindakan dan unsur-unsur manusia. Seringkali misal, orang yang senang terhadap penyimpangan terhadap nilai masyarakat dapat didefinisikan bahwa orang tersebut lebih dikendalikan oleh ID dibandingkan super egonya. Atau seringkali ada kelainan yang terjadi pada manusia, misal orang yang berparas buruk dan bertubuh pendek berani tampil ke muka umum, dapat diterangkan dengan mengacu pada unsur naf atau kesadaran diri yang memiliki oleh manusia. Pada intinya, manusia itu terdiri dari jasad, hayat, dan naf. Nanti kalian bisa bisa mempelajari sendiri ya, dibaca sendiri. Nanti pada intinya manusia itu adalah makhluk yang kompleks dan makhluk yang dianugerahi derajat yang tinggi, di mana dari manusia itulah muncul berbagai macam ilmu-ilmu atau gagasan-gagasan yang dapat kita pakai atau dapat kita manfaatkan sampai saat ini.
Namun ada pula manusia yang tidak mau menggunakan akal sehatnya dan berbuat yang negatif-negatif. Dan pada intinya manusia itu adalah makhluk yang diberi kelebihan dari makhluk-makhluk lainnya. Misal hewan itu hanya mempunyai nafsu. Nafsunya apa? Nafsunya yaitu nafsu makan, nafsunya alamiah seperti biologis seperti itu. Nah, itu hanya didorong oleh hawa nafsunya, bukan istilahnya tidak memikirkan akal sehatnya. Tapi untuk hewan, untuk hewan itu nalurinya yang kuat. Di mana nalurinya, misalnya seorang induk melindungi anaknya, ataupun seorang induk memberi makan anaknya. Tapi untuk si jantan setelah melahirkan itu diumbar gitu aja. Tapi untuk manusia yang diberi akal, diberi hati, itu pasti akan lebih bertanggung jawab kepada anak dan istrinya. Okay? Itu mungkin yang dimaksud oleh manusia. Manusia itu memiliki derajat yang lebih tinggi dari makhluk-makhluk yang lainnya. Selanjutnya yaitu nanti dibaca sendiri ya, untuk materi-materinya dari hakikat manusia itu apa. Terus ini kepribadian bangsa Timur, ini ada semua dari Francis Alcahazu, dari sarjana Amerika keturunan Cina. Ini kalian bisa baca sendiri, nanti akan saya sharekan materinya. Untuk selanjutnya yaitu pengertian kebudayaan. Kita tadi sudah membahas tentang manusia. Manusia itu adalah makhluk yang berakal. Lalu selanjutnya pengertian kebudayaan. Apabila kita berbicara tentang kebudayaan, maka kita langsung berhadapan dengan pengertian istilahnya. Pengertian budaya menyangkut bermacam-macam definisi. Telah diberikan oleh sarjana-sarjana bidang sosial budaya di seluruh dunia. Ini dari Melvin J. Horowitz dan Bronislaw mengumumkan bahwa kultur determinis berarti segala sesuatu yang terdapat di dalam masyarakat, tentunya adanya oleh budaya yang dimiliki masyarakat itu sendiri. Ya, nanti dibaca sendiri. Unsur-unsur kebudayaan nanti dibaca sendiri, yaitu dari unsur. Di sini ada Klub Han di dalam karyanya berjudul Universal Category of Culture mengungkapkan bahwa ada 7 unsur kebudayaan universal, yaitu sistem religi, sistem organisasi masyarakat, sistem pengetahuan, sistem mata pencarian hidup, dan sistem-sistem ekonomi. Saya jelaskan secara gamblang aja. Merupakan produk manusia sebagai homo religius, manusia yang memiliki kecerdasan pikiran dan perasaan luhur, tanggap bahwa di atas kekuatan dirinya terdapat kekuatan lain yang maha besar. Karena itu manusia takut sehingga menyembah, dan lahirlah kepercayaan yang sekarang menjadi agama. Seperti halnya kita kan berbudaya dari agama yaitu dari zaman dulu sampai sekarang, yaitu untuk laki-laki biasanya diwajibkan pada saat sudah menginjak dewasa atau akil balik, biasanya anak laki-laki itu akan dikitan. Itulah sunnahnya orang yang beragama Islam, bukan sunnah wajib. Itu tandanya sudah wajib. Kenapa? Kita sambungkan lagi secara biologis, kalau anak itu tidak dikitan, ini bukan ngomong jorok ya. Kalau anak tidak dikitan, itu akan istilahnya air kencingnya akan masih tersimpan di dalam kulupnya. Terus itu akan menimbulkan yang disebut yaitu najis. Dan najis itu kalau kita beribadah, ya diterima nggak diterimanya itu kan ya urusan Gusti Allah. Cuma kita kan jagani. Makanya kenapa yang sudah akil balik itu harus dikitan. Salah satu alasannya yaitu
biar tetap suci, tidak terkontaminasi dengan najis dari air seninya. Sistem selanjutnya yaitu sistem organisasi kemasyarakatan merupakan produk dari manusia sebagai homo socius. Manusia sadar bahwa tubuhnya lemah namun memiliki akal, maka disusunlah organisasi kemasyarakatan di mana manusia bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Di mana sistem organisasi itu ya semisal kebudayaan di sistem organisasi di sebuah suatu wilayah atau di suatu daerah di mana di situ ada sebuah hutan. Ini contoh aja. Hutan terus disepakati bersama bahwasanya hutan ini adalah hutan lindung. Terus disepakati bukan hutan lindung, kalau dulu biasanya hutan terlarang. Tujuannya apa? Untuk biar melestarikan tanaman-tanaman di sana dan hewan-hewan ada di dalam hutan. Biar tidak ditebangi oleh masyarakat luar ataupun masyarakat di dalam desa tersebut. Dan biasanya dalam kesepakatan itu ada yang namanya larangan atau hukuman-hukuman yang akan diperoleh ketika melanggar suatu aturan yang telah disepakati, sepertinya hutan adat. Kalau menebang pohon nanti akan diberi denda sebanyak 5 ekor kerbau, itu misalnya. Selanjutnya, sistem pengetahuan merupakan produk manusia sebagai homo sapien. Pengetahuan dapat diperoleh dari pemikiran sendiri, di samping itu didapat juga dari orang lain. Kemampuan manusia mengingat-ingat apa yang telah diketahui kemudian menyampaikan kepada orang lain melalui bahasa, menyebabkan pengetahuan menyebar luas. Lebih bila pengetahuan itu dibukukan, maka penyebaran dapat dilakukan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Nah, sistem pengetahuan ini biasa sebagai contoh, kalau kita suku Jawa, ini kita tidak ngomong kemusyrikan, tidak ngomong masalah orang tua. Pada intinya di suku Jawa itu adalah istilah-istilah yang namanya primbon. Primbon itu adalah pembukaan dari Prabu Jayabaya. Saya nggak tahu sejarahnya bagaimana. Pada intinya dalam buku primbon itu dijelaskan bahwasanya hari ini, hari besok itu ada perhitungannya sendiri. Tanggal lahir ataupun tanggal persatuan antara suami dan istri itu akan menyebabkan hal dan sebagainya. Itu adalah suatu produk kebudayaan ataupun ilmu dari sistem pengetahuan yang dibukukan. Selanjutnya, sistem mata pencarian hidup dan sistem-sistem ekonominya merupakan produk manusia sebagai homo socius, menjadikan tingkat kehidupan manusia secara umum dan terus meningkat. Sistem teknologi dan peralatan budayanya yaitu seperti halnya keterampilan membangun suatu bangunan. Itu kan pada dasarnya itu kan ilmunya dari pengalaman dari pendahulu-pendahulu kita. Selanjutnya yaitu dari bahasa, merupakan produk dari manusia sebagai homo language. Bahasa manusia pada mulanya diwujudkan dalam bentuk tanda atau kode yang kemudian disempurnakan dalam bentuk bahasa lisan dan akhirnya menjadi bentuk bahasa tulisan. Seperti halnya kalau di Jawa itu ada yang namanya hono coroko, ada boso ngoko alus ngoko, ada bahasa ngoko apa jenenge, kita ngomong sesama teman itu apa namanya saya lupa. Pada intinya bahasa itu adalah karya yang terbesar, bukan terbesar sih, karya yang tak terkira-kira hingga. Karena di Indonesia itu memiliki banyak sekali bahasa-bahasa. Di Jawa Timur saja sudah ada beberapa, dari Madura, Surabaya itu sudah berbeda omongannya. Okay. Terus selanjutnya untuk kesenian merupakan hasil dari manusia sebagai homo aestheticus. Setelah manusia dapat mencukupi kebutuhan fisiknya, maka kebutuhan psikisnya untuk dipuaskan. Nah, pada kebudayaan kesenian itu adalah zaman dahulu sebagai acara-acara ritual seperti halnya reog, reog terus wayang, itu kan hasil warisan kebudayaan dari kesenian.
dari beberapa daerah pun juga berbeda, dari Jawa Tengah, Jawa Timur itu kan sudah berbeda unsur keseniannya. Terus untuk wujud kebudayaan nanti dibaca sendiri. Terus selanjutnya ini ada dibaca sendiri, yaitu orientasi nilai budayanya dari yang namanya hakikat hidup manusia, karya manusia, waktu manusia, alam manusia, hubungan manusia. Kita langsung ke kaitannya. Yang terakhir yaitu kaitan manusia dan kebudayaan. Secara sederhana, hubungan antara manusia dan kebudayaan adalah manusia sebagai perilaku kebudayaan, dan kebudayaan merupakan objek yang dilaksanakan manusia. Tetapi apakah sudah sesederhana itu hubungan keduanya? Tidak. Dalam sosiologi, manusia dan kebudayaan dinilai sebagai dui tunggal. Maksudnya bahwa walaupun keduanya berbeda, tetapi keduanya merupakan satu kesatuan manusia. Manusia menciptakan kebudayaan, dan setelah kebudayaan itu tercipta, maka kebudayaan mengatur hidup manusia agar sesuai dengannya. Tampak bahwa keduanya akhirnya merupakan satu kesatuan. Contoh sederhana yang dapat kita lihat adalah hubungan antara manusia dengan peraturan-peraturan kemasyarakatan. Seperti halnya tata krama, hukum adat, itu sebagai contoh konkretnya. Dalam sisi lain, hubungan antara manusia dan kebudayaan ini dapat dipandang setara dengan hubungan antara manusia dengan masyarakat dinyatakan sebagai dialektis, maksudnya saling terkaitan satu sama lain. Proses dialektis ini terciptanya melalui 3 tahap, yaitu eksternalisasi, objektivasi, internalasi. Itu nanti dibaca sendiri. Terus selanjutnya, manusia dan kebudayaan atau manusia dan masyarakat oleh karena itu mempunyai hubungan terkaitan yang erat satu sama lain. Pada kondisi sekarang ini kita tidak dapat lagi membedakan mana yang lebih awal muncul, manusia ataupun kebudayaan. Anissa terdapat keberadaan keduanya harus menyatakan pembatasan masalah dan waktu agar penganalisa dapat dilakukan dengan lebih cermat. Pada intinya kita sebagai manusia harus menghargai kebudayaan-kebudayaan yang telah dibentuk oleh leluhur kita. Kita tidak ngomong ini syirik, enggak. Itu budaya dan itu harus kita lestarikan. Istilahnya kita orang Jawa, ojo ilang Jawa nih, nggih. Pada intinya itu untuk pembahasan manusia dan kebudayaan. Mungkin untuk materi kebudayaan dan manusia dan kebudayaan saya cukupkan untuk sekian. Nanti filenya saya berikan di grup kelas kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau saya ada salah ngomong, tutur kata dan penyampaiannya kurang jelas, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.